udah tahu nih akan banyak shifting yang terjadi di 5 sampai 10 tahun ke depan. Maksudnya nggak usah jauh-jauh, karena habis pandemi ini kan kita mau nggak mau ya kita juga harus berubah kan. Jadi menjadi yang sesuatu dulunya kita lebih sering banyak ketemu sama orang face to face, sekarang mulai dibikin jadi digital. Ya betul. Pekerjaan apa yang akan tetap sustain, tetap akan ada walaupun shifting itu terjadi? Dokter. Tapi sekarang aja dokter bukan di sini sih, tapi di luar negeri, di negara-negara yang canggih, mereka udah ada dokter yang pakai robot. Karena kalau misalnya robot yang itu yang bedah, mereka akan lebih teliti dan human error-nya akan lebih kecil. Tapi tetap ada peran dokternya di sana untuk Tetap analisa ada. kan. Jadi hanya toolsnya dokternya aja yang berubah. Tapi misalnya nih, biasanya kan kalau misalnya bedah butuh ada 5 orang yang rame-ramean gitu kan. Kalau misalnya gue pernah dengar dari itu sih, dari series gitu, keberhasilan suatu pembedahan itu karena kelompoknya memang solid. Betul. Gitu. Kalau misalnya nggak solid kan berarti ada Artinya semakin banyak kan kemungkinan solidnya juga makin dikit ya, karena makin banyak orang. Iya, gitu. karena pendapat lah itu ternyata misalnya bukan artritis tapi apa. Terus ya intinya human error-nya itu resikonya tinggi. Sedangkan kalau misalnya pakai robot bisa jadi cuman butuh 2 dokter yang sebelumnya 5 orang. Jadinya cuman butuh 2 aja, sisanya robot. Kan berarti dokter bisa jadi juga shifting. Kayak tidak butuh sebanyak itu. Justru malah harus yang benar-benar ahli dong. Bisa. Nah, berarti kan dokter bisa, tapi benar-benar kudu ahli. Psikolog. Karena tetap human touch kan. Human touch, benar-benar. Tapi psikolog robot juga ada tau. Tapi kan beda lah yang pasti menurut gua. Kayak berbicara sama robot, feedbacknya kan beda. Nah, katanya kalau misalnya psikolog robot, dia itu kan udah kayak dia udah dapat informasi banyak banget dari si programmer itu. Kalau orang beneran, dia itu akan memberi judgement sesuai dengan apa yang pernah dialamin gitu. Jadi bisa jadi beda orang, beda perspektif. Sedangkan kalau robot, dia akan netral. Tapi psikolog nggak tahu sih, karena gue nggak pernah ketemu psikolog juga ya. Yang gue tahu sih advice human touch saya itu sih yang bikin itu menjadi berbeda menurut gue ya. Even itu diganti dengan robot, betul. Kan berempati, bersimpati dan segala macam kan itu. Dan kan psikolog kan juga nggak berhenti pada sesi juga kan harusnya. Iya sih, benar. Makanya ada yang bisa retain terus punya psikolog andalan. Iya benar-benar. Biasanya kita kalau misalnya udah punya satu psikolog yang kita ngerasa nyaman, kita bisa membuka diri sama orang itu, jadi akan ke situ terus. Betul. Karena udah connect lah. Berarti dokter, psikolog. Apalagi ya? Digital marketing masih ada? Digital marketing ya? Iya pasti kan, sustain ke depan itu gede banget kayak. Iya benar-benar. Jadi berkembang ya yang digital marketing sekarang pakai sosial media. Mungkin ke depannya akan ada tools-tools lainnya digital marketing. Apalagi? HRD udah enggak, HRD bisa diganti juga pakai tools. Bener. Kalau misalnya kita udah pakai website untuk rekrutmennya, orang tinggal masukin dia CV-nya apa, kemampuannya apa, terus habis itu kayak generate automatically nggak sih? Jadi sistem bisa bikin, oke, ini cocok buat posisi ini, hire. Bener-bener. Ini kali ya, pedagang kaki 5 kali ya. Kayak nasi kucing nggak mungkin dirobotin nggak sih? Ya kan? Ya, kan tetap harus bakarnya pakai areng manual, kemahalan kalau pakai teknologi kalau buat nasi bener. kucing. Justru yang nikmat itu kita nongkrong sambil ngobrol sama penjualnya. Gue tuh mikir sekarang kan masih ada beberapa orang minta-minta di jalan ya, tapi mereka minta cash, padahal mayoritas orang nggak pakai cash. Gue tuh mau pengen saran gitu, lu jadi bawa handphone, pakai barcode harusnya. Jadi kita anak Sultan Abu edisi kalau nggak. Jadi kita bayarnya pakai tidak dong, tidak boleh. Kita mendidik mereka jadi tidak baik. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksud gue di sini pun juga ada mas-mas yang suka jualan keliling tuh loh. Dan gue nanya bisa pakai OVO apa nggak? Kagak bisa. Ya maksudnya mayoritas orang udah nggak pegang cash gitu. Jadi lu kalau mau berjualan keliling pun, at least lu ada barcode-nya. Kita at least bisa kayak OVO, GoPay, masih udah banyak lah ya. Tapi cashless ini juga udah mulai menjamur kan sekarang. Bahkan yang pedagang kaki 5 pun juga udah cashless. Bener. Kita di pinggir-pinggir tuh udah kelihatan ada barcode-nya. Betul. Thank you buat Gojek sama Grab ya. Iya, mereka membuat kita sudah mengedukasi. Itu jadi sangat membantu sekali sih. Iya benar.
Dan nggak cuman, maksudnya kan mungkin dulu yang bisa pakai barcode cuman beberapa resto doang. Sekarang benar-benar siapa aja udah bisa pakai. Dan connected ke semua. Dulu kan barcode Grab sendiri, misalkan ya Gojek sendiri. Sekarang tuh all satu gate pembayaran gitu. Even satu barcode buat all. Bener, Itu yang bener. bikin jadi enak banget sih. Benar. Iya. Keren. Nah, menurut lu untuk bisa siap menghadapi masa depan, maksudnya yang tadi kita udah bahas, akan ada banyak banget pekerjaan yang tutup udah nggak relevan lagi. Betul. Dan ada juga yang akan pekerjaan yang membuka baru lah, peluang baru. Apa yang harus kita persiapkan? Jadi kita 5 tahun ke depan dari sekarang kita udah ready dan kita tetap bekerja. Kalau buat gue sih yang pasti kita terus upgrade skill itu yang pertama, karena never end, belajar tuh kayak never ending gitu kan. Dan kita harus selalu siap dan selalu harus up to date sih sama berita-berita. Jadi kalau lu harus bisa analisa, anjir pekerjaan gue kalau gini-gini terus ini bakal sustain gak ya? Itu kayak kita harus mulai analisa juga, karena sebelum teknologi itu kecemasan orang sebelum teknologi itu adalah, ingat gue ya waktu gue zaman kuliah itu di informasi kan, jadi harusnya 2000 berapa gitu kan terciptalah namanya MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Jadi kayak di Europe gitu. Jadi kalau Eropa kan orang bisa kemana-mana, Eropa bebas kan. Iya. Nah, di Asia Tenggara itu juga akan seperti itu. Oke. Jadi udah no boundaries lagi. Jadi saingan kita nanti sesimpel pekerjaan Bener. itu bukan cuma orang Indonesia lagi, orang Malaysia, orang manapun bisa datang ke sini untuk bekerja dan kita juga bisa ke sana. Artinya sebelum bicara teknologi ya skill kita juga harus kompeten juga. Nah sekarang ditambah lagi teknologi Make sense, gila, itu, ya, jadi bener, kayak bener. udah jatuh tuh ketipa beton. Bener. Ya. Punchline-nya mantap. Iya, jadi ya banyak banget yang harus ini. Jadi benar-benar harus up to date dan harus Bener. bisa milih kira-kira mana yang bisa sustain untuk kedepannya. Jadi yang harus kita persiapkan adalah kompetensi kita ya. Iya, dan sekarang udah ditambah lagi dengan teknologi. Jadi saingan kita tuh udah teknologi sekarang, mesin. Oh ya, nggak cuma sama orang, Iya. tapi juga sama teknologi. Kita benar-benar Betul. harus apa ya? Yang sesimpel yang relate yang gua alamin adalah sesimpel perubahan dari pembayaran tol dari cash menjadi tol. Itu kan ngebuang banyak banget yang tugas bayar tol itu kan. Iya bener. Itu berapa banyak cuy Banyak banget. yang Banyak kena. banget orang yang itu. Mhm. Nah makanya kalau misalnya ya kita nggak mempersiapkan diri, kayak pandemi kemarin kan ada banyak orang yang harus dilepas kerjakan. Betul. Karena kan memang perusahaan Ya. merugi dan Betul, mereka betul. juga nggak mampu untuk membayar karyawan sebanyak itu. Jadinya ya banyak orang yang nganggur. Bisa jadi 5 tahun ke depan ada sesuatu yang bikin kita jadi resesi. Mungkin bisa jadi ada orang-orang yang dilepas kerjakan. Nah, gimana sih caranya biar orang-orang itu bisa siap? Siap, ya itu tadi menurut gue ya lo harus bisa forecasting itu based on berita-berita dan kondisi itu sih ya, harus up to date sih menurut gue ya, karena nggak bisa kalau tetap prinsipnya gini, kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana aja, tetap tapi secara kok mulai pilek ya secara tren kan kita bisa lihat dong ya kan, udah mulai digital 4.0 ya kan, bahkan nanti 10 tahun lagi udah bukan 4.0, udah 5 atau 6, 7 atau apapun itu. Jadi kan akan banyak berkurang banget gitu. Jadi ya kita harus benar-benar up to date bener sih, dan sama ya, meyakinkan diri sendiri karir ke depannya apa yang mau kita pilih, kira-kira itu masih sustain gak ya kalau relate sama pekerjaan ya. Karena kan dulu ada orang yang bangga banget jadi supir taksi misalkan, katakan di plat biru, yang warna biru lah, tapi ternyata hari ini kalah sama Gojek. Ya, Sama aja nyebut ini ya. nggak apa-apa deh. Nggak online maksudnya, ya kan kayak gitu-gitu. Ojek Jadi online. ojek online ya. Jadi banyak shifting yang nggak siap gitu. Jadi Iya, mau apa? benar. Karena satu hal yang pasti adalah satu hal yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri kan. Jadi ya Pasti akan selalu berubah. betul, jadi yang nggak pernah berubah itu ya perubahan itu. Jadi pasti apapun itu akan pasti akan berubah. Jadi cuman kita siap nggak menghadapi perubahan itu. Kadang kan yang orang bikin kaget kok berubah itu karena dia nggak siap. Iya sih. Dan sebenarnya kan tanda-tanda itu udah ada sebenarnya. Benar-benar. Secara logika nih, kalau misalnya banyak orang yang karena dilepas kerjakan, banyak orang yang nganggur, otomatis bisa jadi kriminalitas akan meningkat. Menurut lu untuk mencegah itu, kayak government tuh harus mempersiapkan apa sih? Aduh.
berat nih misalnya. Kalau misalnya di yang gue tahu ya di UK itu orang-orang yang nganggur itu akan dikasih uang per bulan. Tapi menurut gua di Indonesia itu nggak jalan. Ini Iya, pendapat gua ya. pasti. Kenapa? Kalau orang di luar itu kalau pengangguran dikasih duit, mereka akan malu. Iya sih. Di Indonesia itu akan rebutan. Mereka terima-terima BLT aja dikorupsi, dibayar cuma dapat 200.000 aja orang ngantrinya sebarang tahu di kelurahan. Jadi mentalnya udah beda aja. Jadi menurut gua untuk hadapi itu adalah pembenahan infrastruktur dari mana? Dari level dini, apa sih? Dari pendidikan. Itu yang paling penting. Pendidikan ya. Ya karena kan dari tingkat pendidikan yang semakin tinggi orang akan lebih Smart ya dengan lebih smart dia sendirinya ya. akan tahu gitu. Karena kan hari ini yang bikin kita tidak siap kan karena infrastruktur dari mulai dari pendidikan tingkat dini yang nggak jalan ya menurut gue ya. Benar. Iya kan, jadi ya susah juga jadinya. Benar sih, gue setuju. Maksudnya untuk pendidikan yang sekarang kan menurut gue ya lebih ke ngetes memori lu kan. Kayak seberapa banyak lu bisa nyerap ilmu, habis itu direkam, habis itu dites. Betul. Tapi nggak ngajarin kayak ya itu kolaborasi. Betul. Terus habis itu analytical thinking pun juga seingat gue kita nggak pernah diajarin. Betul. Kita baru belajar kalau memang kita pengen Betul. ke organisasi. Nah, mungkin gitu. di level-level kuliah baru kita belajar itu kan. Padahal itu bisa diajarin dari level-level yang mungkin sejak SMP atau Sebenarnya SD, SMP bisa sih, ada hal-hal yang sederhana Iya, gitu benar. kayak problem solving yang kecil-kecilan. Cuman memang yang sederhana itu kan mahal. Tapi berarti bisa sih, maksudnya applicable banget. Kalau misalnya kita nggak bisa make kayak bantuan dana sama kayak di UK, itu udah susah banget. Tapi yang bisa kita lakukan kayak misalnya tambahan skill yang bisa ditambahin di kurikulum SD, SMP, SMA lah. Bisa untuk memperkuat kita kompetensi orang-orang Indonesia ya. Bener, maksudnya gini, dibanding ngabisin duit buat ngasih BLT ya kan, Iya. uang itu mending lu bikin infrastruktur, internet gratis misalkan, sekolah gratis itu lebih real gitu. Bisa internet di beberapa tempat. Iya, tapi emang support untuk pembelajaran anak-anak contohnya kayak gitu. Bener-bener. Dan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan kan. Tapi setahu gue sekarang Jakarta tuh sekolahnya gratis nggak sih di negeri? Kalau